Sebelumnya kan sudah saya sampaikan, kami menduga kuat ini sepertinya ada sindikat, ya, yang tersistematis dan masif dengan istilah melakukan penyelamatan kesan masyarakat dan memakai bahasa overclaim. Ya, jadi kalau kaitannya dengan pemerasan, ya dugaan kami ini adalah sindikat, ya, menyelamatkan bahasanya lah menyelamatkan kesehatan masyarakat, tetapi tujuannya dugaannya 368, seperti itu dia. Jadi, berarti kalau yang tadi abang bilang orang-orang yang kalau mengajukan lab sendiri bisa dibilang itu tidak sah dan juga ilegal atau gimana bang, yang melakukan lab mandiri gitu? Oke, jadi saya tidak bilang itu tidak sah, tetapi harus memiliki akreditasi dari BSN, ya, dengan logo KAN, seperti itu dia. Nah, terkait yang tadi bilang ada indikasi pemerasan, berarti bisa bilang ada indikasi pemerasan yang dilakukan oleh akun dokter atau yang lainnya juga gimana nih bang? Indikasi gimana? Ada indikasi pemerasan berarti abang tadi yang bilang kan, berarti kalau yang abang masuk berarti kan terkait pemerasan yang tadi abang bilang itu. Ya, itu sudah kita laporkan. Adanya dugaan, ya, pemerasan sebagaimana pasal 368 KUH pidana terhadap klien kami. Bukti spesifiknya apa bang? Ada? Nah, ya karena Kabid Humas PMJ sudah menyampaikan bahwa adanya upaya dugaan, ya, bukan hanya dugaan tindak pidana pemerasan dengan jumlah sebesar kurang lebih 4 miliar, ya, dengan 2 miliar cash dan 2 miliar transfer, ya. Kalau bukti-buktinya itu semalam sudah kami sampaikan, itu ada kami sajikan kepada penyidik berbentuk rekaman dan berbentuk hasil chattingan, seperti itu. Abang, dengan adanya dugaan pemerasan 4 miliar itu transaksi secara 2 kali, banyak orang yang kan bilang bahwa itu bisa disebut sebagai uang tutup mulut. Apakah betul klien abang yang ketakutan atau memang diminta dari pihak sebelah itu, bang? Klien kami ini diancam, ya. Pengancaman yang dilakukan itu jelas, buktinya ada di dalam bukti chattingan. Sebagai contoh ya, ada bahasa titik, kamu akan hancur, kayak gini. Nah, ini contoh ya. Nah, tapi itu udah kami serahin. Ada bahasa pengancaman kalau dia tidak serahin itu. Dan kalau mau ketemu harus begini. Nah, jadi artinya klien kami itu kalau mau ketemu harus begini. Kalau enggak begini. Paham ya maksudnya ya? Nah, saya tidak boleh sebutkan itu. Ya, kalau mau ketemu harus begini, setelah ketemu begini. Gitu dia. Bang, tapi kan semalam juga dijelaskan udah ngasih bukti video dan segala macam dalam bentuk transaksi. Tapi kemarin setelah video abang pernyataan itu beredar di sosmed, banyak netizen juga yang akhirnya bilang, oh udah disetting ya, ternyata mau ada penjebakan seperti ini karena udah disiapkan video dan lain-lain. Itu seperti apa sih bang? Oke, jadi klien kami tidak pernah melakukan settingan. Yang pasti ini contoh ya, kalau kita misalkan tadi baru makan di sini ya, kita kan tidak harus melihat ada CCTV dan sebagainya, ya kan? Nah, itu adalah salah satu fasilitas tempat di mana klien kami bertemu dengan si terlapor. Dan tidak mungkin dong klien kami itu men-setting dengan sendirinya, padahal itu bangunan bukan milik dia. Seperti itu. Berarti bang, aku kalau menarik kesimpulan bahwasanya para reviewer ini sebenarnya tidak jujur karena adanya dengan sindikat pemerasan itu. Kalau dibilang tidak jujur, saya belum berani memastikan itu. Tetapi itulah perbuatan melawan hukum. Karena apa? Reviewer dengan bahasa narasi overclaim itu tidak ada di dalam peraturan BPOM. Yang ada adalah tentang klaim teknis kosmetika. Ya, di dalam peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022. Tidak ada yang istilah namanya overclaim. Seperti itu. Terus sekarang selanjutnya bagaimana soal kan kemarin soal udah juga gelar perkara, bagaimana kelanjutan kasusnya itu? Nah, itu kewenangan penyidik ya. Kewenangan penyidik. Berarti Ya. benar bang, Diperiksa lagi. berarti benar sudah dilakukan gelar perkara terkait kasus yang dilaporkan Informasi RG. secara by phone kita mendapatkan seperti itu. Kalau kemudian gelar perkaranya berlangsung atau ditunda, saya belum dapat info lanjutan. Seperti itu. Bang, mungkin dari ada 4 kan berarti saksinya ya bang? Terlapornya ya? Dari Ya, Kalau menurut
laporan kami, LP kami di LP 7355 tanggal 3 Desember itu ada 3 orang. Nah, dari itu akan ada diperiksa lagi ke Bang untuk kelanjutan kasus ini? Ada pemanggilan? Itu nanti penyidik ya yang memberitahukan ya. Bang, tapi kenapa Dokter Reza kalau emang dia skincare yang aman gitu, kenapa dia mau ngasih duit ke terlapor sih Bang? Kalau emang dia ngasih skincare yang aman nih gitu, Iya. kenapa dia mau ngasih duit ke pelapor secara Selain Oke. karena adanya ancaman itu, Bang. Kalau misalkan kata netizen, kalau misalkan aman, kenapa harus takut kalau diancam? dan harus ngasih duit gitu Bang? Saya jelaskan, kalau saya jelaskan seperti itu kan masuk dalam materi perkara, iya kan? Tapi yang pasti niat klien kami adalah bukan untuk menutup-nutupi kejelekan produknya, bukan. Tetapi hanya dia kan public figure, iya kan? Contoh seperti ini, kalian pasti pernah dengar kalau klien kami dibilang itu flexing lah dan sebagainya, itu kan sama aja menjelekan itu. Terganggu dong klien kami. Jadi bukan menutup-nutupi tentang persoalan produknya itu tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau tidak sesuai dengan ketentuan, laporin aja gitu. Ya, jangan review di medsos. Nah, ini kan metode-metode yang mengarah kepada tindak pidana 368 tadi. Seperti itu dia. Tapi Bang, kan menurut keterangan dari pihak sebelah kan klien Abang sendiri yang justru mencari-cari terlapor untuk bertemu agar tidak bersuara soal atau tidak mereview tentang skincare-nya itu. Berarti ada kekhawatiran khusus dong Bang? Kita tidak pernah meminta tidak mereview secara terang-terangan ya. Yang pasti di dalam ya, nanti saya lebih masuk dalam ini klien ini. Klien kami ini menghubungi teman sejawatnya terhadap komunikasi antara klien kami dengan teman sejawatnya Dr. O menyarankan seperti itu. Nah, seperti apa saran dia biar nanti penyidik mendalami ya. Berarti dalam artian di sini perantara Dokter O ya, antara NM dengan Dokter Reza, ada Dokter O yang menjadi perantara. Bisa dikatakan seperti itu, Bang? Kalau perantara saya belum bisa pastikan ya, tapi yang pasti klien kami sebagai teman sejawatnya menghubungi teman sejawatnya yaitu Dr. O untuk meminta saran dan itu diatur ya, seperti itu. Jadi, Oke? Clear? Terima kasih. Thank you, Bang. oke.